Oke, di video kali ini kita akan belajar tentang satuan waktu. Nah, satuan waktu seperti satuan kuantitas, jadi harus ada beberapa kunci yang harus kalian hafalkan. Nah, di sini kita lihat satu hari sama dengan 24 jam. 1 jam sama dengan 60 menit, 1 menit sama dengan 60 detik, 1 minggu sama dengan 7 hari, 1 bulan sama dengan 4 minggu, 1 tahun sama dengan 12 bulan. Nah, ini adalah istilah yang jarang kalian dengarkan kalau yang sebelah kanan ini. 1 triwulan sama dengan 3 bulan, 1 caturwulan sama dengan 4 bulan, 1 lustrum sama dengan 5 tahun, 1 windu sama dengan 8 tahun, 1 dasawarsa sama dengan 1 dekade atau 10 tahun. Jadi dasawarsa sama dekade ini sama jumlahnya, yaitu 10 tahun. 1 abad sama dengan 100 tahun. Nah, kalau Ibu akan memberitahu yang ini. Nah, ini itu berasal dari bahasa Sanskerta. Tri itu artinya 3. Nah, kalau catur itu artinya 4. Makanya 1 triwulan itu sama dengan 3 bulan. 1 caturwulan sama dengan 4 bulan. Nah, wulan ini artinya adalah bulan. Seperti itu. Nah, ini adalah satuan atau kunci-kunci yang harus kalian hafalkan terlebih dahulu. Oke, sekarang kita langsung saja ke contoh soalnya. Nah, seperti yang pada satuan kuantitas, jadi sama aja kata kuncinya. Kalau berseberangan atau berjauhan itu dikali ya. Dikali. Nah, kalau berdekatan atau sejajar itu dibagi. Nah, itu adalah kata kuncinya sama seperti satuan kuantitas yang kemarin, seperti itu. Gitu ya, dibagi. Oke, nah, kata kuncinya sama seperti satuan kuantitas yang kemarin kita pelajari. Nah, sekarang kita akan langsung ke contoh soalnya. Nah, di sini ada 12 bulan ditambah 2 dasawarsa dikurangi 1 windu sama dengan berapa tahun. Oke, kita satu persatu dikerjakannya. Nah, sekarang 12 bulan kita jadikan ke tahun ya. Seperti yang sudah kita ketahui, 1 tahun itu sama dengan 12 bulan. Nah, kita tulisnya seperti ini. 1 tahun, nah, angka 1 tulis di bawahnya tahun sama dengan 12 bulan. Nah, di bawahnya bulan kita tulis angka 12. Nah, ini 12 sama 12 itu sejajar atau berdekatan. Nah, kalau berdekatan atau sejajar maka dibagi. Berarti artinya 12 dibagi 12. Oke. 12 dibagi 12 berapa? 1 ya. Nah, berarti 12 bulan itu sama aja dengan 1 tahun. Seperti itu. Oke, sekarang yang kedua. 2 dasawarsa. Kita tulis 2 dasawarsa itu sama dengan berapa tahun. Oke, seperti yang sudah kita ketahui, 1 dasawarsa itu sama aja dengan 1 dekade, sama dengan 10 tahun. Jadi bisa dikatakan 1 dasawarsa ini sama dengan 10 tahun. Nah, berarti cara menulisnya seperti ini. 1 dasawarsa, nih, dasawarsa kan di sini, berarti tulis angka 1-nya di bawahnya sama dengan 10 tahun. Nah, tulis angka 10. Seperti itu. Nah, angka 1-nya jangan dianggap. Nah, setelah itu 2 sama 10 ini berseberangan atau berjauhan, maka dikali. Nah, seperti itu. Berapa kali berapa? 2 dikali 10. Berarti 2 kali 10 sama dengan 20 tahun. Nah, seperti itu. Oke, yang ketiga. 1 windu. 1 windu sama dengan berapa tahun? Oke, di sini 1 windu sama dengan 8 tahun. Nah, berarti kita nulisnya gini, 1 windu, nah maka windunya di bawah windu ini tulis angka 1 sama dengan 8 tahun. Berarti di bawah tahun kita tulis angka 8. Satunya jangan dianggap. Lalu ini 1 sama 8 itu berjauhan. Berarti dia harus dikali ya. 1 dikali 8 sama dengan 8. Nah, berarti 8 tahun. Nah, berarti penyelesaiannya adalah 1 tahun ditambah 20 tahun lalu dikurang 8 tahun. Nah, berarti hasilnya sama dengan
13 tahun ya. Nah, maka jawabannya adalah 13 tahun. Nah, seperti itu caranya. Sama seperti satuan kuantitas yang kemarin. Oke, kita akan masuk ke contoh soal cerita yang pertama. Nah, di soal cerita yang tadi sudah kalian baca, nah itu ada seorang pembalap sepeda, dia menempuh rute pertama 3 jam 59 menit 56 detik. Terus rute kedua 3 jam 57 menit 59 detik. Nah, jadi totalnya berapa nih? Berapa lama pembalap tersebut menempuh rute ke-1 dan rute kedua? Nah, caranya adalah seperti ini. Nah, kita tambahkan dulu satu persatu. Detik dengan detik, menit dengan menit, jam dengan jam. Seperti itu ya. Nah, kita tambahkan dulu yang detik dulu. Oke, 6 tambah 9 sama dengan 15. Oke, 5 tambah 5, 10 tambah 1, 11. Nah, maka ada 115 detik. Nah, seperti itu. Nah, sekarang 59 menit tambah 57 detik. 9 tambah 7 sama dengan 16. Oke, 5 tambah 5, 10 tambah 1 sama dengan 11. Berarti 116 menit. Nah, sekarang 3 jam tambah 3 jam. 5 gampang ya, berarti 6 jam. Nah, tentu ini bukan hasil akhirnya. Kenapa? Karena menit sama detik ini angkanya lebih dari 60. Itu nggak boleh. Jadi menit sama detik itu angkanya tidak boleh lebih dari 60. Harus di bawah 60. Nah, kenapa? Karena kan 1 jam sama dengan 60 menit. Lalu 1 menit pun 60 detik. Jadi makanya tidak boleh lebih daripada 60. Ini dua-duanya lebih dari 60, maka tidak boleh. Caranya gimana tuh kalau misalnya lebih dari 60? Nah, caranya seperti ini. Ini kan detiknya lebih dari 60, maka kita harus kurangi dengan angka 60. Gitu. Oke, kita kurangi. Nah, 115 dikurangi 60 ya. 5 kurangi 0, 5. Nah, ini 1 kurangi 6 kan nggak bisa minjem ke sini jadi 11 ya. 11 diambil 6 sama dengan 5. Nah, berarti ini 55 detik. Tapi apa pengaruhnya? Kan ini 60-nya udah kita ambil ya. Maksudnya udah kita ambil dari 115 detik. Nah, maka jadi menit ke sini. Nah, jadi menit ke sini. Jadi 60 detik yang tadi kita ambil itu menjadi 1 menit. Di bagian menitnya seperti itu. Nah, setelah itu ini tambahkan dulu 116 menit ditambah 1 menit berarti jadi 117 menit. Nah, seperti yang tadi Ibu katakan, menit juga nggak boleh lebih daripada 60, maka ini harus dikurangi dengan 60 menit gitu. Oke, kita kurangi 60 menit, 117 dikurangi 60 ya. 7 kurangi 0, 7, 11 kurangi 6, 5 ya. Nah, berarti ini sisanya 57 menit. Nah, ini udah tidak lebih dari 60, berarti udah aman. Nah, ini 60 menitnya gimana dong? Nah, jadi jam. Jadi 1 jam. Kan 1 jam sama dengan 60 menit. Ini juga 1 menit sama dengan 60 detik. Nah, maka ini tinggal ditambahkan. Berarti 6 tambah 1 sama dengan 7. 7 jam. Berarti berapa dong jawabannya? Jawabannya adalah 7 jam 57 menit 55 detik. Nah, seperti itu cara mengerjakannya. Oke, contoh soal cerita yang kedua itu adalah ada sebuah rumah yang usianya tuh sekarang udah setengah abad, lebih 2 window. Lalu setelah 3 dekade rumahnya itu dibangun, ditanamlah sebuah pohon gitu. Nah, maka untuk mencari tahu berapa umur pohon tersebut, maka caranya seperti ini. Jadi umur rumah dikurang sama 3 dekade setelah bangunan itu didirikan, ditanamlah pohon. Seperti itu ya caranya. Jadi seperti ini, 0,5 ditambah 2 window berapa, nanti hasilnya dikurangi 3 dekade. Oke, satu persatu kita harus ubah dulu ke tahun gitu ya. Yang pertama 0,5 abad dulu. 0,5 abad itu ada berapa tahun? Oke,
Oke, seperti yang sudah kita ketahui, 1 abad itu sama dengan 100 tahun. Oke, abad kita tulis 1, tahun kita tulis 100. Satunya jangan dianggap. Nah, ini 0,5 sama 100 itu jauhan. Berarti dikali. Nah, berarti 0,5 dikali 100. Nah, berapa 0,5 kali 100? Sama dengan 50 tahun. Oke, sekarang 2 window. Nah, kita cari 2 window berapa tahun? 2 window berapa tahun? Oke, 1 window itu seperti yang sudah kalian ketahui sama dengan 8 tahun. Nah, berarti di bawah window tulis angka 1 window sama dengan 8 tahun. 8 di bawah tahun kita tulis angka 8. Oke, satunya jangan dianggap, 2 sama 8 jauhan, berarti dikali. Nah, berarti 2 dikali 8. 2 kali 8 berapa? 16. Nah, seperti itu. Nah, terakhir. Nah, sekarang 3 dekade jadikan ke tahun. 3 dekade jadikan ke tahun. Oke, 1 dekade berapa tahun? 10 ya. Nah, berarti di sini di bawah dekade tulis angka 1, di bawah tahun tulis angka 10. Nah, satunya jangan dianggap. Nah, 3 sama 10 itu jauhan. Berarti dikali 3 kali 10 sama dengan 30 tahun. Nah, setelah semua dikonversikan, diubah ke tahun, nah, maka langsung saja kita hitung. Setengah abad ditambah 2 window, berarti 50 tahun ditambah 16 tahun. Nah, setelah itu dikurang 3 dekade. 3 dekade itu sama dengan 30 tahun. Oke, berarti 50 tambah 16 sama dengan 66 ya. 66 tahun dikurang 30 tahun. Berarti sama dengan 36 tahun. Nah, berarti jawabannya umur pohonnya itu 36 tahun. Seperti itu.